Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pioneer Indonesia. Pada kali ini saya akan membagikan video mengenai aplikasi P-Network, yang mana aplikasi P-Network ini sekarang sudah memasuki pada tahap mainnet tertutup. Yang mana pada tahap mainnet tertutup ini kita sudah dapat untuk melakukan transaksi ataupun barter menggunakan koin P yang kita miliki. Tentunya bagi teman-teman pioner yang sudah lulus KYC dan koinnya sudah migrasi ke walletnya. Baiklah, pada kali ini informasi yang ingin saya sampaikan adalah informasi mengenai white paper pembagian ataupun distribusi, seperti yang saya sampaikan pada video saya yang kemarin, bahwasanya pendistribusian itu akan dilakukan ataupun slot-slot yang telah dibuka ataupun yang telah akan diberikan kepada para penerima. Seperti yang kita ketahui bahwasanya 80% dari 100 miliar koin B yang disediakan itu akan diperuntukkan untuk pioner, dan 20% itu dari 100 miliar koin P akan dibagikan ke tim Picor begitu. Dan yang perlu kita bahas pada kali ini adalah mengenai 10 miliar P yang dicadangkan untuk organisasi masyarakat. Karena ada komentar di video saya yang kemarin itu mengenai, Bang, itu yang 10 miliar P untuk dicadangkan itu untuk apa, Bang? Oke, di sini penjelasannya guys. Kita coba untuk sedikit menjelaskan mengenai 10 miliar P akan dicadangkan untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekosistem yang nantinya akan dikelola oleh Yayasan Nirlaba, sebagian besar jaringan atau cryptocurrency terdesentralisasi. Meskipun terdesentralisasi masih membutuhkan organisasi untuk mengatur komunitas dan menetapkan arah masa depan ekosistem, misalnya Ethereum dan Stellar. Yayasan P di masa depan akan 1. Mengatur dan mensponsori acara komunitas seperti konvensi, pengembang acara online global, dan pertemuan komunitas lokal. 2. Mengatur sukarelawan dan anggota komite serta membayar karyawan penuh waktu yang berdedikasi untuk membangun komunitas dan ekosistem. Yang ketiga, mengumpulkan pendapat dan umpan balik dari komunitas. Dan yang keempat, mengatur pemungutan suara komunitas di masa mendatang. Oke guys, jadi yang nomor 4 ini guys, mengatur pemungutan suara komunitas di masa mendatang. Oke, ini kita tahan dulu sampai di sini. Mengatur pemungutan suara komunitas, tentunya di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya di white paper itu untuk kita masuk di tahap mainnet terbuka itu syaratnya KYC berjalan dan komunitas juga sudah terbentuk begitu. Dan yang tidak ketinggalan ini mengenai komunitas guys. Komunitas itu harus sepakat. Oke, komunitas harus sepakat mengenai harga dan kapan itu open mainnet akan dibuka. Karena dijelaskan di sini nomor 4, mengatur pemungutan suara komunitas di masa mendatang. Tentunya di masa mendatang itu akan ada pemungutan suara guys. Pemungutan suara dipastikan di sini bahwasanya pemungutan suara untuk membuka mainnet dan menentukan harga daripada koin P. Oke. Selanjutnya nomor 5, membangun branding dan melindungi reputasi jaringan. Nomor 6, mewakili jaringan untuk berinteraksi dengan entitas bisnis lain termasuk pemerintah, bank tradisional, dan perusahaan tradisional. Oke, kita tahan nomor 6. Di sini dijelaskan bahwasanya memang mewakili jaringan untuk berinteraksi dengan entitas bisnis lain termasuk pemerintah, bank tradisional, dan perusahaan tradisional. Jadi jaringan P ini untuk jangka panjangnya
akan berinteraksi dengan entitas bisnis termasuk pemerintah guys, pemerintah, bank, dan bank tradisional dan perusahaan tradisional. Jadi bukan hanya setakat mining-mining ataupun barter ataupun yang lainnya, tetapi CoinP ini diperuntukkan mata uang digital untuk seluruh dunia termasuk entitas bisnis dan pemerintah, bank tradisional dan perusahaan tradisional. Ini cukup luas jangkauannya guys. Oke, ini menunjukkan keseriusan daripada jaringan Pi. Dan yang ketujuh, memenuhi sejumlah tanggung jawab untuk perbaikan komunitas dan ekosistem Pi. Selanjutnya, untuk membangun ekosistem Pi berbasis utilitas, berbagai program pengembang komunitas akan dirancang, dibuat, dan dijalankan oleh yayasan untuk mendukung dan mengembangkan komunitas dalam bentuk hibah, inkubasi, kemitraan, dan lain-lain. Oke guys, jadi penjelasannya mengenai 10 miliar Pi akan dicadangkan untuk organisasi kemasyarakatnya, lebih kurang seperti itu guys. Jadi 10 miliar Pi ini akan dibagikan ataupun dicadangkan untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekosistem. Oke, saya kira sudah cukup jelas di sini mengenai jawaban daripada teman kita yang bertanya mengenai 10 miliar Pi yang dicadangkan untuk apa, begitu. Oke guys, saya kira informasinya sudah cukup jelas di sini. Semoga informasi ini bermanfaat. Apabila informasi ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.